warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang terhormat Bapak Umar Faisal selaku dosen mata kuliah Naskah Kehumasan dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil kerja kami, yaitu majalah Insight IAS. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Debbie Yunisa. Yang kedua ada Salma Aprilianti. Yang ketiga ada Salsa Juliansa. Yang keempat ada Ais Amalia Fadilah. Yang kelima ada Hilya Lasia. Dan yang keenam ada Bella Sapitri. Sebelum masuk dalam pemaparannya, saya akan menjelaskan sedikit tentang PT IAS. PT IAS Support Indonesia adalah anak usaha PT Integrasi Akuisiasi Solusi yang bergerak di layanan pendukung kebandarudaraan. Dahulu, PT ini bernama PT Angkasa Pura Schiphol. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1996 sebagai joint venture antara Angkasa Pura II dan Schiphol Management Service. Perusahaan ini memiliki 5 lini bisnis utama. Yang pertama ada Facility Management, yang kedua Information and Communication Technology Solution, yang ketiga ada Equipment Supply and Maintenance, yang keempat Manpower Service, dan yang kelima License Manpower Service. Baik, selanjutnya langsung ke pemaparan isi majalahnya. Yang pertama akan dipaparkan oleh Salma Aprilianti. Kepada Salma dipersilahkan. Yang pertama kita akan memaparkan konsep kanvas kerja, yang itu nama perusahaannya adalah IAS Support Indonesia, nama majalahnya Insight IAS. Di sini tagline-nya itu terhubung, tangguh, tumbuh bersama. Yang pertama masuk ke identifikasi publik internal. Di segmen karyawan, majalah ini ditujukan untuk seluruh karyawan IAS, baik staf operasional, staf kantor pusat maupun teknis lapangan. Usia mereka kisaran dari 24 tahun sampai 50 tahun. Yang terbagi menjadi beberapa tim, ada tim teknis, administrasi, IT support, dan customer care. Kebutuhan informasinya di sini atas pencapaian apresiasi individu dan tim, update teknologi dan SOP internal, pengembangan komunikasi lintas divisi. Untuk gaya komunikasi yang dipakai di majalah ini yaitu menggunakan gaya visual infografis, bahasa yang ringkas, untuk storytelling ringan dengan sentuhan humor serta penyampaian teknis yang mudah dipahami. Yang kita lanjut ke tujuan dari majalahnya, yaitu tujuan pertama tentunya untuk mempererat komunikasi antar divisi dan wilayah operasional, menjadi media edukasi dan inspirasi bagi seluruh karyawan, menguatkan budaya kerja yang adaptif dan kolaboratif, serta yang terakhir yaitu tujuannya untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap kontribusi masing-masing karyawan perusahaan. Dilanjut oleh selanjutnya. Saya Ais Amalia. Di sini saya akan menyampaikan poin ketiga, yaitu nama majalah dan juga filosofi. Nama majalahnya kita mengambil dari Insight IAS. Kenapa? Karena dari filosofinya, insight berarti wawasan dan pemahaman mendalam yang diharapkan hadir dari interaksi antar individu dalam perusahaan. Nah, kata ini juga melambangkan inspiratif, informasi, dan juga keterbukaan. Selanjutnya untuk tagline-nya, kita menggunakan terhubung, tangguh, dan juga tumbuh bersama. Nah, terhubung ini mewakili semangat integrasi tim dan juga komunikasi dua arah. Sedangkan untuk tangguh menggambarkan resiliensi SDM IAS Support dalam menghadapi dinamika layanan support. Dan yang terakhir ada tumbuh, yaitu menyimbolkan misi perusahaan untuk berkembang bersama seluruh insan di dalamnya. Dan poin keempat ada struktur rubrik dan juga konten majalah. Nah, dari majalah ini kita membuat 5 rubrik. Yang pertama ada fokus divisi. Alasan dibuatnya adalah untuk mengekspos kerja tim support dan juga teknisi yang jarang terekspos sebelumnya. Tujuannya adalah apresiasi dan juga edukasi antar divisi. Dan jenis informasi yang akan kami sajikan di dalam rubrik pertama adalah profil divisi, liputan kegiatan, dan juga wawancara. Dan dari penanggung jawab rubrik pertama ada tim lapangan dan juga tim redaksi. Terus untuk rubrik kedua adalah teknologi hari ini. Alasan dibuat rubrik kedua adalah update dunia teknologi dan juga tools yang digunakan di IAS Support. Tujuannya adalah literasi digital dan juga kesiapan transformasi. Jenis informasi yang akan disajikan dalam rubrik kedua ini adalah artikel alat kerja baru, kemudian ada teknologi cloud dan juga software update. Dan penanggung jawab dari rubrik kedua adalah tim IT dan juga editor. Selanjutnya ada rubrik ketiga, yaitu suara rekan kerja. Di rubrik ketiga ini kami membuat untuk menyediakan ruang ekspresi dari seluruh karyawan IAS Support. Tujuannya adalah menumbuhkan empati dan juga kebersamaan sesama divisi. Kemudian
Untuk jenis informasi yang disajikannya ada opini, cerita inspiratif, dan juga keluh dan saran. Untuk penanggung jawabnya ada di tim redaksi. Dan yang keempat, rubrik keempat adalah sorotan pemimpin. Ini dibuat untuk menjadi saluran langsung dari pimpinan unit dan juga tim redaksi. Tujuannya adalah penyelarasan arah dan juga motivasi. Terus jenis yang akan disajikan dalam rubrik keempat ada editorial singkat, arahan, atau pesan khusus. Untuk penanggung jawab dari rubrik keempat adalah sekretaris manajemen. Untuk rubrik kelima adalah aktivitas IAS. Tujuannya adalah untuk membangun kebanggaan dan juga semangat partisipasi. Ini dibuat untuk mempublikasi kegiatan internal agar semua tim aware. Kemudian untuk isi dari rubrik kelima ada pelatihan, outing, pelayanan ulang tahun, CSR, foto dokumentasi. Untuk tim penanggung jawabnya ada seksi event dan juga multimedia. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya Bella Savitri, saya akan membacakan tentang gaya komunikasi dan desain. Di majalah ini kita pakai gaya bahasa yang ringan, positif, dan dekat dengan keseharian teknisi serta staf. Yang kedua itu desain visual memakai palet warna biru navy, putih, dan orange. Itu warna identik dengan korporatnya si IAS. Font utamanya itu kita pakai Plovins dan Roboto, itu menggambarkan modern dan kebersihan. Terus banyak penggunaan fotoreal active testing, icon, dan infografis. Selanjutnya ada strategi partisipasi karyawan. Kita ada polling bulanan untuk menentukan tema edisi dan memilih karyawan sorotan. Terus ada kompetisi menulis ringan seperti opini, puisi, atau cerita di lapangan. Berikutnya ada undangan terbuka, kiriman artikel dari semua divisi, dan kunjungan redaksi ke site lapangan untuk liputan khusus. Slide selanjutnya akan kami bacakan oleh teman saya. Saya Hilya, saya akan membacakan metode distribusi majalah. Metodenya, target pembaca dan frekuensi. Metode yang pertama adalah email internal. Target pembacanya adalah semua staf dan manajemen. Frekuensinya adalah bulanan. Selanjutnya ada cetak fisik, target pembacanya adalah kantor pusat dan cabang, frekuensinya kuartalan atau setiap 2 bulan. Metode selanjutnya ada intranet perusahaan, target pembacanya adalah divisi back office dan IT, frekuensinya bulanan juga. Metode selanjutnya ada grup WhatsApp, target pembacanya tim lapangan dan operasional, frekuensinya bulanan atau dikirim melalui PDF ringkas. Yang ke-8 ada indikator keberhasilan majalah. Indikator yang kita harapkan di keberhasilan majalah ini adalah yang pertama, 80% pembaca membuka dan membaca majalah tiap edisi. Kita di sini bisa melakukan tracking via email dan form. Yang kedua, partisipasi aktif dari minimal 3 divisi setiap edisi. Yang ketiga, rubrik suara rekan kerja menerima minimal 5 kontribusi per edisi. Yang kelima, survei pembaca menunjukkan tingkat kepuasan di atas 85%. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, nama saya Salsa Juliansa. Di sini saya akan menjelaskan poin ke-9, yaitu tim keredaksian. Yang pertama ada Salma Aprilianti dengan posisi pemimpin redaksi dan job desk untuk menentukan arah isi, tema, dan menjaga kualitas konten. Yang kedua ada Hilya Lasya dengan posisi redaktur pelaksana dan job desk itu merancang jadwal terbit dan mengelola proses produksi. Yang ketiga ada Debbie Yunisa dengan posisi editor dan job desk-nya menyunting naskah dan memastikan konsistensi editorial. Yang keempat ada Bella Savitri dengan posisi reporter lapangan dengan job desk meliput kegiatan, mewawancarai, dan menulis laporan. Yang kelima ada Salsa Juliansa dengan posisi desainer grafis dan provider. Itu job desk-nya mendesain tata letak dan tampilan visual majalah. Kalau provider itu job desk-nya memeriksa ejaan, tata bahasa, dan struktur kalimat. Yang keenam ada Ais Amalia dengan posisi fotografer dan job desk mendokumentasikan kegiatan perusahaan secara visual. Untuk poin ke-10, catatan atau refleksi pribadi, yaitu pembuatan rencana ini memberikan pemahaman bahwa media internal tidak sekedar menjadi sarana informasi, tapi juga sebagai jembatan emosional antar individu di perusahaan. Menemukan keseimbangan antara gaya komunikasi yang menarik dan isi yang substansial menjadi tantangan terutama untuk audiens yang sangat beragam. Baik, jadi ini hasil kerja kami, yaitu majalah yang berjudul Insight IAS dengan tagline Teguh, Tangguh, Tumbuh Bersama. Selanjutnya ada
Table of Contents. Di halaman 5 ada zona divisi, halaman 6 teknologi hari ini, halaman 7 suara rekan kerja, halaman 10 suara pemimpin, dan halaman 11 aktivitas IAS. Nah, ini ada kata pengantar yang disampaikan oleh Direktur Utama Muhammad Putra Priyadi. Ada sekilas PT IAS Support Indonesia yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan ini ada ICT Solution. Dan ada Power Service. Nah, zona divisi ini sudah masuk ke rubrik pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang rubrik 1, itu tentang zona divisi. Kenapa sih kita fokus di zona divisi untuk di awal? Karena ekspos kerja tim untuk support dan teknisi yang jarang terekspos. Kita mulai aja ya. Yang pertama itu zona divisi, yang artinya itu di balik layar ketahuan. IAS support tim IT. Jika teknisi adalah garda depan dan IT adalah tulang punggung digital, maka divisi fasilitas manajemen atau biasa disebut FM adalah detak jantung yang memastikan semuanya tetap berjalan mulus, dari AC yang menyala, pencahayaan yang stabil, sampai gedung yang aman dan bersih. Bertugas di balik layar, tim FN bertanggung jawab atas pengelolaan gedung, keamanan fisik, kebersihan, dan pemeliharaan sarana prasarana IAS Support. Di seluruh cabang, mereka seringkali tak terlihat, namun dampaknya dirasakan oleh setiap orang yang masuk kantor. Lukman Hakim, Kepala Tim FM Nasional menyebutkan, kami mungkin jarang muncul di email internal, tapi kami hadir di tiap tombol lift yang tidak macet, tiap toilet yang bersih, tiap ruang meeting yang nyaman. Selanjutnya, di rubrik kedua, di halaman 6, membahas tentang teknologi hari ini, yaitu robot snack delivery teknologi yang mengantar camilan di Terminal 3. Di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta meluncurkan robot pintar yang difokuskan untuk mengantar cemilan, minuman untuk para penumpang di Terminal 3. Ini dinamakan sebagai robot Bella. Robot ini diluncurkan bukan sekedar tren atau pajangan, melainkan inovasi layanan berbasis AI, sensor pintar, dan pemetaan ruang otomatis. Bandara juga menjadi salah satu tempat pertama yang mengadopsi layanan ini secara masif di Indonesia. Selanjutnya ada rubrik 3, yaitu suara rekan kerja. Rubrik ini dibuat untuk menyediakan ruang ekspresi dari seluruh karyawan. Tujuannya adalah menumbuhkan empati dan juga kebersamaan. Kemudian, jenis informasi yang disampaikan di rubrik ini adalah opini, cerita inspiratif, dan juga keluh kesah dan saran dari para karyawan. Nah, di halaman 7 ini ada puisi, kopi, dan kabel dari karya Dina Permata dari HR Pusat. Isinya adalah, di pagi yang masih setengah sadar, kabar LEN kusangkut di gelas kopi. IT datang tanpa amarah, malah tertawa. Teh, ini kabel bukan sendok ya? Lelah memang sering datang diam-diam, tapi syukur dan senyum selalu lebih dulu. Di antara file, shift, dan cuaca Jakarta, kita semua satu tim yang tumbuh bersama. Selanjutnya, di halaman 8 ada cerita Kalau Bapak Itu Tersenyum, karya Taufik Hidayat, teknisi lapangan Bekasi. Hari itu, hujan deras saya datang ke site pelangganan untuk perbaikan jaringan. Klien agak senior, agak kaku, dan kelihatan kecewa karena sistem mati sejak pagi. Saya pelan-pelan kerja sambil jelaskan, lalu ajak beliau duduk sebentar saat konfigurasi ulang. Saya bilang, Pak, ini kayak servis mobil. Pelan tapi pasti, dia hanya ngangguk. Setelah 45 menit, jaringan normal. Dia lihat semua indikator hijau. Lalu beliau senyum. Dan saya tahu hari itu saya nggak cuma perbaiki teknisi koneksi wifi, tapi juga hubungan manusia. Selanjutnya, di halaman 9 ada curhat lapangan. Kalau ada dua saya, tolong cloning oleh Arif, yaitu support Cikarang. Yang berisi, Bang, tolong cek printer di lantai 2 ya. Mas Arif, lampu ruangan meeting mati lagi nih. Kemudian, Mas, server di gudang nggak bisa di remote. Kadang saya merasa jadi teknisi, satpam, sampai ojek logistik. Tapi kalau semua orang datang ke kita, itu berarti kita dipercaya.
Tapi kalau boleh usul sih, boleh nggak ditambah 1 orang teknisi lagi di shift siang? Kasihan saya udah mulai bisa ngeghosting kopi sore saya sendiri. Selanjutnya di rubrik keempat ada sorotan pemimpin, yaitu berisi tentang editorial singkat dan pesan khusus dari tim redaksi atau tim di radio. Nah, editorial singkatnya berisi tentang rekan-rekan IAS yang saya banggakan. Di bulan ini saya mengajak semuanya untuk merenungkan satu kata sederhana namun sangat penting, yaitu adalah kesigapan. Dalam dunia layanan support seperti yang kita jalani, bukan kecepatan semata yang menentukan kualitas, tapi kesigapannya itu kemampuan untuk merespon cepat, tepat, dan tegap. Nah, beberapa minggu lalu saya mengunjungi tim teknisi di Cikarang yang sedang menangani gangguan sistem darurat. Waktu itu panas terik, alat monitoring sempat gagal fungsi. Tim hanya punya waktu sekitar 20 menit untuk menyelesaikan sistem kembali ke stabil. Tapi mereka tidak panik, koordinasi cepat, eksekusi rapi, dan akhirnya semua kembali normal dengan tepat waktu. Saya tidak hanya melihat kompetensi di situ, saya melihat jiwa kolaboratif dan kompetitif tangguh yang menjadi ciri khas kita sebagai tim support. Nah, di sini ada visi jangka pendek, 3 hal yang menjadi fokus kita dalam majalah ini. Yang pertama, kita akan meluncurkan quick SOP handbook dalam bentuk digital agar teknisi support dan admin semua cabang punya acuan seragam dan cepat diakses. Yang kedua yaitu upgrade perangkat mobile untuk tim lapangan. Pengadaan batch kedua tablet akan dimulai bulan depan untuk mendukung efisiensi laporan kerja. Yang ketiga ada program IAS Belajar untuk semua divisi, yaitu pelatihan singkat yang akan dikirim bulanan melalui email masing-masing berisi topik ringan komunikasi pelanggan agar troubleshooting dan literasi digital. Nah, pemimpin juga mengucapkan bahwa saya percaya kemajuan tidak hanya soal teknologi, tapi tentang karakter dan yang dibuat IAS sudah kita bangun bersama, cepat, tangguh, saling jaga, dan terus belajar. Yang terakhir ada mari kita jaga nyala semangat itu, bukan hanya ada target, tapi setiap hari kerja kecil apapun. Salam hormat dan kebanggaan saya untuk semuanya. Oke, di rubrik kelima ada aktivitas IAS. Familia Goes to Fit, sehat, semangat, dan seru bersama IAS Support. Edisi Agustus 2025, lokasi sekitar Terminal 3, Jakarta. Goes bareng, semangat bareng di Sabtu pagi yang cerah menjadi saksi semangat keluarga besar IAS Support Indonesia dalam acara Familia Goes to Fit, kegiatan olahraga sepeda santai yang diikuti oleh puluhan karyawan dari berbagai divisi. Tidak hanya sekedar olahraga, acara ini menjadi ajang silaturahmi, memperkuat solidaritas dan mengusung pesan hidup sehat bersama. Kegiatan ini bikin saya makin semangat kerja dan lebih dekat dengan teman-teman lintas divisi. Bonusnya, badan jadi lebih segar. Aris teknisi IAS Support. Oke, jadi tadi udah dijelasin setiap rubriknya. Dan di halaman 12 ini ada tim redaksi. Bisa dilihat konsolidasi juga sebelumnya. Dan yang terakhir, ini ada cover penutup dari majalah kita. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.